Oke, selamat datang kembali di channel Contronic Labs. Di video ini sambungan dari video sebelumnya yang membahas tentang IC Jetag ya. Dan di sini saya langsung saja, ini IC Jetag sudah saya pegang dan sudah saya konekkan ke PC ya. Untuk IC Jetagnya, yang kemarin sempat ini IC Jetag ini sempat saya review untuk paket pembeliannya ya. Sekarang kita masuk ke pengenalan software ataupun aplikasinya ya. Untuk aplikasinya dia memiliki 5 aplikasi yang diberikan pada saat instalasi ya. Namun instalasinya secara terpisah, tidak sekaligus terinstall semua ya, harus satu-satu menginstalnya. Untuk aplikasi pertama yang saya gunakan itu untuk perbaikan, yang pertama ini IC Jetag Classic, IC Jetag tuh Classic Suite ya. Yang kedua IC Jetag Plus, ini yang IC Jetag Plus versi 1660. Yang ini IC Jetag Plus 2 ya, versi 1660 juga, namun versi tampilannya ini berbeda, fungsinya juga berbeda. Yang kemudian yang keempat ini ada IMMC File Manager ataupun FPM biasa saya sebut ya. Kalau ECP ini IC Jetag Plus, ini tool biasa yang biasa saya sebut. ECP itu nama singkatnya. Dan kemudian ada IC Jetag SPI ya, ini untuk fungsinya buat memprogram atau flashing EEPROM, sama IC juga IC internal juga, EEPROM, BIOS, SPI, dan yang lainnya berjenis pin penyimpanan internal yang berukuran memori sangat kecil ya. Dan saya mulai bahas dari IC Jetag Tool Classic dulu ya. Di sini filenya sudah terbuka, ini ya, IC Jetag Box Classic Suite versi 380.0 ya. Dan ini launching, berarti launching tanggal 20 bulan 7 tahun 2022. Udah lama sekali ya, belum update juga sampai saat ini. Saya mulai bahas dari bagian yang paling kiri ya. Yang paling kiri ini ada tab refresh, ini ada item label. Item label ini tidak bisa diklik ya. Untuk log, ini untuk log, untuk menampilkan hasil identify ataupun hasil pembacaan dari IC yang kita masukkan ke box ya. Nantinya kalau misalkan IC sudah kita masukkan ke box ini IC sudah masukkan ke box ini, nanti dia akan terbaca listnya di sini ya. Untuk Jetag pin out, ini dia memiliki data dari pin IC Jetag port ini ya. Ini data pin out yang ini, dan ini jarang sekali digunakan ya. Ini untuk Jetag pin out ya. Kalau Jetag pin out ini jarang sekali, bahkan dia tidak pernah sempat saya gunakan karena ponselnya sudah keburu tidak berlaku ataupun tidak digunakannya. Berikut ke IMMC UFS pin out. Nah, ini untuk IMMC pin out connector ya, yang ini sama yang ini. Dan ini data pinnya, ini ground semua di bawah, dan ini PDD, CLK, CMD data 0. Ini PCCQ nya enggak ada ya, PDD semua. Ini jarang saya buka sih, baru kali ini. Partition ya, untuk partition dia membaca 3
setiap partisi yang terbaca dari IC eMMC maupun UFS nanti dia akan muncul di sini kalau setelah masuk ke tab identify ya, dan IC pun terbaca. Dan ini reload untuk merefresh, nanti load untuk merestore, dan ini cancel untuk menghentikan, dan read untuk membaca partisi yang sudah terbaca. Nanti file penting bisa di read lewat tab ini. Nanti kalau IC nya sudah diidentify dan sudah dimasukkan, nanti dia akan muncul tab read. Write juga sama, erase juga sama. Write itu artinya hasil read partisi eMMC atau UFS yang sebelumnya di backup lalu di write kembali setelah IC nya dikosongkan ataupun diprogram ulangnya. Untuk erase ataupun menghapus itu sama saja. Untuk menghapus file yang tidak diinginkan ya, ataupun menghapus partisi yang tidak diinginkan. Untuk fix table, create, delete, resize ini hampir sama fungsinya ya. Fix table artinya memperbaiki partisi yang korup, create artinya membuat partisi baru, delete menghapus partisi baru, resize artinya di sini memperbesar ukuran internal ya. Kalau misalkan eMMC yang diprogram 64 GB hanya terbaca 16 GB, nanti di resize di sini. Dan untuk berikutnya ini ada all non file, ini ada beberapa pilihan lagi. File ada tambahan, ini masukkan binary file ya. Dan ini pembahasan yang sebelah kiri sudah selesai. Nanti kalau semua ini aktif berarti IC sudah teridentify ya, karena ini belum saya identify IC nya, jadi ini tabnya belum pada muncul ya. Berikut ke pembahasan sebelah kiri ya, kita balikkan lagi ke log untuk sebelah kiri. Kita lanjut ke pembahasan sebelah kanan. Sebelah kanan kita bahas. Sebelah kanan berarti untuk yang paling kanan ini setting, untuk mengatur setting box fungsional dari SCJ Plus ini ya. Untuk yang paling atas ini eMMC byte block retrieve counter, dia akan mempercepat proses pembacaan dengan secara signifikan ya. Dia kalau misalkan di setting 4 berarti 4 kali pembacaan, kalau gagal dia artinya pilot. Dan untuk yang bawahnya ini eMMC byte block retrieve delay, dia akan membaca partisi yang korup secara berulang sampai batas strip ini ditentukan ya. Untuk eMMC erase block ini ukurannya sampai 64 MB ya kecepatannya. Ini kecepatan menghapus IC eMMC. Dan ke bawahnya lagi ini full eMMC rain after byte block, ini tidak timbul ya. Ini fungsinya buat apa ini belum tahu saya juga, karena ini saya fungsi yang ini jarang saya gunakan, tapi kita bahas yang sepengetahuan saya aja. Untuk disable high timing speed eMMC ini untuk membatasi kecepatan baca IC eMMC. Ini untuk skip block after read error, ini artinya melewati area setelah dibaca lalu kemudian dia error ya. Ini kalau kita checklist dia akan berubah untuk pembacaannya. Ada init block after exit software, berarti ini dia akan otomatis kembali lagi ke posisi awal setelah kita checklist ini ya. Kalau allow zero GVP partition create, dia akan membaca aplikasi 0 ya, ataupun dia akan menceklis
aplikasi 0 dan dia akan menulis ulang sesuai dengan GPP ataupun GPT partition itu sama saja ya. Untuk IMMC firmware reader mode ini otomatis, artinya ini untuk membaca FFU IMMC, dan ini performing action after the task is finished. Ini keterangan jikalau kita setelah membaca ataupun meread IC IMMC atau UFS ya. Ini kemudian lanjut ke tab bawahnya lagi. Untuk UFS tool option, disable UFS encode, artinya dia akan bekerja secara penuh ya untuk pembacaan UFS, tapi ini biarkan saja begini. Untuk settingnya jangan dirubah-rubah ya. Untuk retry counter ini dia di angka 2 defaultnya ya. Artinya retry counter biasanya ini membaca UFS secara 2 milisekund, dia akan kembali berulang sampai 2 kali, dan akhirnya kalau tidak bisa dibaca sampai 2 kali pembacaan dia akan pilot. Dan UFS retry delay per millisecond ini 1500, enggak tahu ini 1500 millisecond atau gimana ya. Artinya pembacaan kalau sudah melewati batas ini tidak terbaca juga, IC akan pilot dan dinyatakan bad connect ataupun IC rusak ya, kayak begitu. Untuk global option, load target pinout from the DI, ini apa ini artinya saya tidak tahu ini fungsinya buat apa. Yang pasti ini fungsinya saya biarkan secara default aja. Dan ini untuk interface language ada beberapa pilihan bahasa, tinggal sesuaikan saja bahasa apa yang mau digunakan. Untuk selanjutnya ini ada move control panel to the left. Oh, ini membalikan fungsi ya, artinya nanti kiri pindah ke kanan kayak gitu ya. Dan untuk selanjutnya lagi ini ada vertical partition split. Ini saya tidak tahu, ini belum saya coba. Dan ini pembahasan ini selesai ya, dan mungkin pembahasan yang saya tahu saja. Lanjut ke yang kedua dari paling kanan, masuk ke USB. Ini USB kolom USB ya. Ada bagian ADB, QCDL ya, LG LAV ini nggak tahu ini fungsinya buat apa. Kalau yang LG LAV ini tidak bisa saya terangkan karena kan belum saya menggunakan. Nanti saya coba jelaskan sepengetahuan saya aja. Untuk ADB interface ataupun ADB device ya, artinya koneksi HP harus menyala, tidak boleh mati ya. Nanti dia akan terdetek ADB device dengan mengaktifkan debugging mode ya, ataupun development mode di bagian opsi pengembang. Nanti dia akan terbaca di detek ADB, kita identify. Nanti ini D4, untuk D4 ini harus posisi HP ataupun unitnya terroot ya, ataupun sudah di root atau di root lah, itu sama saja. Untuk detik part ini untuk membaca partisi ya, begitu. Dan di medium size ini membatasi pembacaan DAM-nya nanti ya. Dan berikutnya ini QC ideal. QCDL seperti biasa ini untuk membaca CPU ataupun SoC dari unit tersebut ya, unit yang kita identify. Ini hanya berlaku di chipset Qualcomm ya, namanya juga QC Qualcomm ideal. Dan ini device port, device and port, identify receive device. Untuk portnya ini ada port, tinggal pilih nanti. Ada kalau ideal dia akan terbaca 9008. Ini untuk R, ini artinya reload. Ini loadernya masukkan Pyros yang sesuai dengan CPU yang digunakan oleh unit tersebut yang nantinya kita akan identify ya. Ini tidak bisa otomatis, ini harus memasukkan Pyros, dan ini kolom Pyrosnya harus dimasukkan.
Dan kemudian masuk ke kontrol, ini ready info, write target, read raw itu artinya menulis XML ya, raw nantinya tertulis partisi. Kalau read XML dia akan membackup ataupun membaca bagian partisi yang sudah tertulis di unit tersebut untuk unit yang sudah berhasil dibaca ya. Unlock user ini saya tidak tahu karena ini tidak pernah saya gunakannya. Untuk stop all operation ini fungsinya untuk menghentikan proses ataupun kinerja yang dijalankan oleh aplikasi ini ya. Dan untuk loan, ini loannya ada sampai 7. Ini loan itu bagian partisi kalau di YMMC ya. Untuk preset ini sampai maksimal yang tertinggi ya. Untuk address ini alamat partisi. Untuk length ini panjang partisi ya. Untuk read from file artinya menulis backupan yang sudah di read oleh aplikasi ini, aplikasi read info melalui Qualcomm. Tapi untuk tab ini khusus ya, untuk tab ini tidak bisa digunakan bagi CPU yang terbaru ya, karena kan metode ini nggak tahu ini bagian Qualcomm versi yang mana, karena ini belum saya gunakan sama sekali. Yang berikutnya masuk ke tab UFS. Nah, ini pembahasan yang lagi viral karena kan UFS banyak digunakan untuk seri chipset terbaru untuk saat ini ya. Mulai dari identify itu artinya mengidentify ataupun mendeteksi YMMC ataupun untuk mengidentifikasi UFS yang dipasangkan di box ini ya. Nanti kalau setelah diidentify nanti dia terbaca, dan saya contohkan ini udah ada UFS di dalamnya. Di dalamnya sudah ada UFS, saya pasangkan, saya coba identify. Dan saya mulai identify ya. Ini masuk ke tab UFS, saya coba jelaskan satu persatu. Ini tadi saya ini checklist semua ya, print partition, read and read info ya. Ini UFS nya sudah saya masukkan. Ini sudah ada UFS 254 di box ini. Saya identify dan proses pembacaan IC UFS sedang berjalan. Ini dia terbaca semuanya ya, user data. Namun untuk Android infonya ini dia tidak terbaca ya. Oh, ini ada Camellia ya. Ini nama ID unitnya ataupun roomnya ya, dan ini nama brandnya, manufaktur. Dan kalau misalkan ini tidak di checklist, bagian ini tidak akan ada ya, identify. Nah, hanya terbaca ini aja. Kalau misalkan bagian print partition tidak di checklist sama read info ya. Kalau print partition hanya ini aja yang di checklist, dia akan membaca hanya partisinya saja. Yang terbaca hanya bagian ininya saja. Kalau partition di checklist ya tidak berikut sama ROM, nama ROM-nya juga tidak ataupun ROM-nya tidak akan terbaca ya. Kalau misalkan read Android infonya saja yang di checklist, dia akan membaca hanya bagian ininya saja, Android info. Lanjut ke connection type ya. Untuk connection type ini ada dua pilihan, ada soket, ada ISP. Kalau misalkan soket yang digunakan soketnya, kalau yang pilihan ISP yang digunakan pin ISP, pin ISP nya yang digunakan ya. Kalau koneksinya pilih ke
bagian ISP, jadi yang digunakan yang ininya saja. Lanjut, UFS chip voltage. Ini ada dua pilihan juga sama, ada low, ada high. Untuk low, jadi dia set UFS, jadi tidak usah khawatir untuk kelebihan tegangan untuk identify UFS ya, mengidentify UFS. Kalau di posisi high, dia akan melos ataupun memboost bagian PCC ya, nanti dia akan otomatis menaikkan tegangan kalau misalkan UFS tidak terbaca juga di mode low. Untuk bagian bawahnya lagi general, ini general ini red LUN GPT info. Fungsinya ini red LUN GPT info LUN 1. Kalau di identify, saya coba identify ya, LUN GPT 1 red LUN GPT info. Nanti dia akan muncul di bagian partisi di sebelah kiri ya. Oh salah, ini koneksinya saya gunakan yang di atas, salah. Nah ini akan muncul di bagian ini ya, ISP, balikkan ke soket red info. Ininya belum di checklist, salah, kembali lagi red LUN info. Ini buat A, harusnya main share itu ada di bot main bot LUN 2 ya. Saya coba di LUN 2 apakah partisinya terbaca. Ini harusnya terbaca ya, karena dia di LUN 2 semua, hanya 3 LUN. Nah ini sudah terbaca, ini bagian tab, jadi ini semua muncul yang bagian tab di atas ya. Dan lanjut ke pembahasan berikutnya nih. Kalau LUN 01 sampai 2 ini sama prosesnya, sama kayak gini. Kalau tinggal di checklist red tadi sudah saya terangkan. Kalau preset ini untuk membackup partisi. Kalau ini read LUN ya, ini nantinya ini full kebaca, ini di read satu persatu, yang dibutuhkan dibaca lalu disimpan untuk ditulis ulang. Untuk write LUN ini fungsinya untuk menulis partisi yang dibutuhkan ataupun yang sudah di backup sebelumnya. Untuk erase LUN data ini menghapus partisi ataupun mengkosongkan ya, mengkosongkan bagian partisi yang ingin kita kosongkan, mau satu persatu ataupun LUN per LUN ataupun keseluruhan, ini bebas. Untuk stop operation, menghentikan keseluruhan aktivitas ataupun fungsi yang dijalankan oleh aplikasi ini. Kemudian lanjut ke bawah, ini image, ini penulisan binary ataupun file yang sudah di read sebelumnya ataupun dump yang berhasil di read oleh aplikasi lain ataupun UFS lainnya, nanti di write image binary. Lanjut ke read chip configuration, ini fungsinya untuk membaca partisi keseluruhan ya. Dia akan membaca partisi konfigurasi. Kalau misalkan butuh partisi konfigurasinya 5 LUN, kita write yang 5 LUN, tapi harus membaca dulu di read supaya terbaca keseluruhan konfigurasi. Nanti kita pasang UFS baru, nanti kita write LUN konfigurasi di bagian tab ini ya. Ini run script untuk melihat detail log ini, nanti kita ekstrak ke run script ya. Untuk sanitize, membersihkan file-file yang tidak sempurna. Untuk edit UFS configuration, ini di sini banyak sekali pembahasannya ya. Nanti bagian ini saya terangkan karena pembahasan ini saya juga bingung karena langkahnya terlalu banyak. Intinya kalau edit UFS config ini, setelah di write config di atas ini, dia akan otomatis terwrite semua ini ya. Ini untuk konfigurasi UFS ya. Berikutnya
read attribute ini tidak tampil. Untuk tab select mainboard B, ini mainboard A, mainboard B ini kalau di IMMC ini enable buat 1, buat 2 ya, sama saja. Untuk berikutnya ini update firmware. Update firmware ini belum berfungsi di bagian UFS ya, karena dia harus aktivasi sertifikat dulu, belum berfungsi. Kalau misalkan untuk mengupdate UFS terlebih dahulu, untuk mengupdate IC firmware ataupun firmware UFS kalau misalkan error ya. Untuk RPMBXK ini tidak bisa ditulis karena ini sampai saat ini belum bisa difungsikan ya. Ini hanya tab kosong aja, tidak bisa ditulis tidak bisa ditulis. Ini belum saya dalami untuk RPMBK hex ini ya, nanti mungkin pembahasan di lain video ya. Pembahasan di tab UFS selesai, kita beralih ke pembahasan IMMC. Untuk IMMC ini kalau dibandingkan dengan box Made-in kita ya, ini fungsi hampir sama, cuman dari segi tampilan ini berbeda. Makanya bingung kalau misalkan dari punya UP box beralih ke box ini, maka kan bingung ya bingung kalau misalkan belum paham betul. Masuk ke bagian detect ini, detect IMMC yang dipasangkan di box ini. Untuk scan pin ini melihat pin mana yang tidak terhubung. Nanti kalau misalkan yang terhubung itu warna hijau, yang tidak terhubung itu akan tampil dengan warna merah. Dan untuk Show-less debug data, read show partition ini sama di bagian tab UFS tadi, melihat partisi dan membaca Android system yang tertulis di IC IMMC. Untuk pinout mode ini ada 2 pilihan, yakni JTAG GSP dan JTAG socket. Kalau JTAG socket dia menggunakan adapter ataupun konverter UP box ini ya, yang menggunakan UP konverter UP box adapter, nantinya dipasangkan ke bagian ini. Nah kayak gini, ini box UP box, dan ini konverternya nanti diidentifikasi kayak begini koneksinya ya. Dan untuk berikutnya lagi masuk ke clock. Ini clocknya maksimal di 42 MHz, untuk minimalnya ini 1 MHz ya, MHz. Dan untuk I/O voltage ini kalau di UP PCCQ ada 2 pilihan, 1,8 volt I/O dan 2,8 volt I/O ya. Berikut ke bus wide, ini untuk pembacaan koneksi bus ataupun interface nya, tidak ada pilihan 5 dan 6 ataupun 7 ya, hanya ada 1 bit, 4 bit, 8 bit. Ini untuk mengatur kecepatan pembacaan pin dari IMMC yang dipasangkan. Lanjut ke flasher. Flasher ini kalau misalkan di UP box ada GP, RAM to access, user data, preset. Ini preset untuk nge-read ataupun menulis. Untuk read IMMC, membackup IMMC yang sudah diidentifikasi maupun via ISP ataupun via IMMC langsung. Write card artinya menulis data yang sudah di read sebelumnya ya. IRC IMMC card menghapus data keseluruhan dari IMMC tersebut. Stop operation menghentikan aplikasi berjalan di program ini ya. Script sama seperti tadi menampilkan log dari bagian ini ya, bagian yang sudah diidentifikasi. Upload pin on saver ini belum saya gunakan, tidak tahu fungsinya ini. Kalau misalkan ini mungkin kita buat ISP terlebih dahulu, nanti kita upload ke
blognya ataupun ke servernya ya. Ini bagian star hex, ini address alamat untuk kita write, dan ini panjang alamatnya ya. Bagian bawahnya lagi read all IMMC region at once. Ini read all ROM, kita masukkan buat satu. Oh ya salah, kalau di UP box sama SCG tag tool ini beda. Kalau ROM 1 berarti ini user area ya. Kalau ROM 2 berarti baut 1. Kalau ROM 3 berarti baut 2, kayak gitu. Kalau XDCSD ini sama, mungkin itu bedanya ya. Kalau di DAM di UP, kalau dipakai di SCG tag masih bisa, namun perbedaannya di posisi saja yang agak berbeda dari segi penamaannya. Lanjut ke baut CFG. Baut CFG ini mengatur default baut, mau baut kalau di MediaTek itu baut pertama enable for baut atau baut partition 1 enable for baut. Ini untuk MediaTek, nanti kita bisa setting di sini untuk defaultnya ya. Tapi ini jarang sekali digunakan untuk tab bagian ini. Lanjut ke advance ini bagian custom ya. Custom Android PHP clear artinya menghapus akun Google yang terkunci ya. Ini bisa via metode ISP, bisa via IMMC langsung bisa. Kalau yang Android PHP clear pin GST pass ini tidak berfungsi di Android 9 sampai dengan sekarang ya, sudah tidak berfungsi lagi. Dan ini Android PD info untuk menampilkan karakter ataupun list dari Android tersebut ya, dari sistem Android tersebut ya. Untuk format user data, factory reset ataupun menghapus data keseluruhan tapi tidak merusak data ya. Ini format user data. Lanjut ke DOM IMMC. Nah ini yang jadi awal mula ya si jetak jadi terkenal ke seluruh user ya. DOM IMMC membackup IMMC FFU yang sebelumnya tidak dimiliki. Nanti sebelum kita update IMMC FFU, nanti DOM dulu. Setelah di DOM selesai, kita write ulang update IMMC firmware, nanti akan otomatis dia clean RPMB ya, ataupun datanya jadi baru lagi. Ini fungsinya nanti saya bahas. Untuk dua fungsi ini dibahas di lain video ya. Untuk patch sistem UI ini tidak pernah saya gunakan, jadi saya tidak bisa menjelaskannya. Untuk wipe user data ini menghapus sandi ya, ataupun pola, tapi ini tidak menghapus data keseluruhan ini ya. Untuk berikutnya nih reset Oppo berlaku hanya untuk produk ataupun brand dari Oppo saja, Oppo dan Realme. Metodenya via ISP ataupun soket adapter. Untuk Universal Refile CXD ini sama saja. Ini untuk IMMC CSD nanti di format. Jadi misalkan MMC error kalau di KMPTU ini sudah tidak berlaku lagi sih untuk MMC jenis sekarang, karena ini MMC jenisnya sudah lama. Artinya ini untuk repair CSD yang error nantinya ya. Dan untuk keyhex ini, nah ini bagian program RPMB key. Kalau di UPI sih sekarang sudah bisa tampil RPMB nya ya, tapi untuk fungsinya kalau di UPI masih pilot. Kalau di sini sudah terbukti manjur ya untuk pemasangan ataupun pergantian IMMC di seri Vivo yang membutuhkan RPMB not clean ya. Ini bagian programmingnya di sini di bagian keyhex. Program key nanti setelah kita tulis keyhex ini nanti kita program. Untuk SD tool password ini belum pernah saya gunakan, jadi saya tidak tahu fungsi sebenarnya untuk bagian tab yang bawah ini ya.
Lanjut ke HW partition, hardware partition. Ini untuk mempartisi ataupun merepartisi eMMC yang brandnya dari SK Hynix ya, ataupun dari Micron, ini bisa juga. Sama fiturnya di repartisi UP. Nanti kita disable enable read GPT GP1, GP itu sampai 4 ini ya. Nanti kita checklist, nanti kita play to CXC, nanti otomatis dia akan mempartisi ulang ya. Nah, ini fungsinya repartisi kalau di bagian HW partition ya. Kalau di OTP one time programmer, ini fungsinya kalau di eMMC ini belum berlaku. Tidak berlaku karena kasus kayak OTP di eMMC ini belum saya temukan. Mungkin kalau misalkan eMMC rusak atau error, tinggal ganti saja, tidak menggunakan program yang kayak gini. Dan selesailah sudah pembahasan di bagian eMMC tab. Masuk ke NAND. Untuk NAND tidak bisa saya jelaskan karena saya tidak menggarap untuk iDevice ya, karena ini fungsinya untuk NAND flasher ataupun chip NAND. Lanjut ke JTAG. JTAG ini fungsinya sangat jadul, jadi tidak pernah saya gunakan sama sekali. Ini ada beberapa brand di vendor, tinggal pilih saja. Nanti mungkin ada pin outnya kalau ada ya, nanti sambungkan pakai ISP JTAG ini ya. Jadi gunakan pakai yang ini ya, ISP JTAG. Misalkan kalau rekan ataupun teman-teman yang masih menggarap ponsel lama, bisa menggunakan ISP JTAG dengan bantuan kolom JTAG. ISC repair ini saya tidak tahu fungsinya buat apa, karena sama sekali saya tidak pernah menggunakan fitur di aplikasi ISC repair. Jadi fungsi yang utama saya gunakan di bagian J3X ISC JTAG box Classic Suite versi 3800 ataupun yang sebelumnya, sebelum update yang ini. Yang paling utama saya gunakan yaitu bagian eMMC dan UFS saja. Mungkin begitu saja, hanya dua ini yang sering saya gunakan. Untuk yang lainnya itu hanya sebagai praktek dan memperkenalkan ke teman-teman yang mungkin lagi penasaran untuk mengetahui ataupun untuk mempelajari lebih dalam tentang box ini ya. Dan mungkin video ini ataupun pengenalan software ISC JTAG box Classic Suite sampai di sini saya bahas. Untuk aplikasi lainnya masih dari ISC JTAG Team. Jadi video ini saya tutup bila ada salah bahasa maupun salah mempraktekkan ataupun salah memperagakan ya. Di video ini silahkan koreksi di kolom komentar, dan sekian dan terima kasih.